Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Fresamiadi dengan nomor induk mahasiswa 18 1600 020. Saya mahasiswi dari jurusan Tarbiyah, Prodi Tadris Matematika IAIN Parepare. Pada video pembelajaran saya, pada mata kuliah Statistika Matematika yang diampu oleh Bapak Andi Aras MPD, di sini saya berkesempatan membawakan materi tentang istilah percobaan, ruang sampel, dan kejadian dalam statistika. Jadi kita langsung saja masuk pada materi. Selamat menyimak. Nah, pada materi pertama, di sini sudah ditampilkan materi tentang istilah percobaan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan percobaan. Percobaan dalam statistika adalah suatu tindakan yang melibatkan perhitungan atau spekulasi untuk mendapatkan suatu hasil yang diharapkan. Jadi, dalam statistika digunakan istilah percobaan untuk menyatakan tiap proses yang menghasilkan data mentah. Dan pekerjaan yang dimaksud itu seperti melempar mata uang logam, pelemparan dadu, dan lain-lain yang biasa sering kita jumpai. Kemudian di sini saya sudah menyediakan beberapa contoh agar teman-teman memahami apa itu istilah percobaan. Contoh pertama ini tentang pelemparan mata uang logam. Pada percobaan melempar mata uang logam, hasil yang muncul adalah angka dan gambar. Lalu contoh kedua tentang pelemparan sebuah dadu. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu bermata 6, hasil yang muncul adalah sisi mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan contoh yang ketiga itu pemilihan hari dalam 1 minggu. Pada percobaan memilih hari dalam 1 minggu, hasil yang muncul adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, setelah saya memberikan beberapa contoh, pastinya teman-teman sudah memahami apa yang dimaksud dengan istilah percobaan. Selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya, yaitu ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin suatu percobaan atau kejadian. Ruang sampel suatu percobaan dapat dinyatakan dalam bentuk diagram pohon atau tabel. Nah, jadi setiap kemungkinan hasil dalam suatu ruang sampel itu disebut dengan unsur atau anggota ruang sampel, ataupun biasa yang sering kita sebut itu titik sampel. Kemudian, di sini terdapat dua cara penulisan ruang sampel. Cara yang pertama itu jika banyaknya titik sampel itu berhingga atau yang bisa dihitung, di mana kita menulis dengan menggunakan koma untuk memisahkan setiap titik sampel dan menutupnya dengan 2 kurung kurawal. Contohnya, percobaan pelemparan sekeping uang logam dituliskan S adalah himpunan A dan G, di mana A adalah angka dan G adalah gambar. Lalu cara yang kedua, jika banyaknya titik sampel itu tak berhingga atau yang tidak dapat dihitung. Ini dinyatakan melalui sebuah pernyataan atau yang dikenal sebagai notasi pembangun himpunan. Contohnya, bila kemungkinan hasil percobaan berupa himpunan kota-kota di dunia yang dihuni oleh lebih dari 1 juta penduduk, maka ruang sampelnya bisa dituliskan S adalah himpunan X, di mana X adalah kota berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa. Lalu kita masuk pada ruang sampel suatu percobaan. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, ruang sampel suatu percobaan ini dapat dinyatakan dengan 2 cara, yaitu diagram pohon
dan juga tabel. Nah, yang pertama ini diagram pohon. Contohnya, suatu percobaan pelemparan uang logam sebanyak 3 kali, maka akan terbentuk 3 titik sampel yang dihimpun dalam ruang sampel sebagai berikut. Di sini sudah terdapat bagaimana bentuk dari diagram pohon. Nah, di sini cabang yang pertama ini merupakan pelemparan koin yang pertama, dan cabang yang kedua ini merupakan pelemparan koin yang kedua, dan cabang yang ketiga ini merupakan pelemparan koin yang ketiga kali. Nah, sehingga titik sampel yang terbentuk itu adalah angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka-gambar, gambar gambar angka, dan gambar gambar-gambar. Selanjutnya itu tabel. Contohnya di sini itu pelemparan 2 dadu. Jadi suatu percobaan pelemparan 2 buah dadu, maka titik sampel yang dihimpun ruang sampel sebagai berikut. Nah, teman-teman sudah bisa lihat di sini saya sudah menyediakan tabel percobaan, di mana di kolom pertama ini merupakan dadu pertama, pelemparan dadu pertama, dan di baris pertama ini merupakan pelemparan dadu yang kedua. Maka akan terbentuk 36 titik sampel. Jadi teman-teman bisa lihat di sini titik sampelnya itu yang 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai 66. Lalu kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu kejadian dalam statistika. Nah, kejadian dalam statistika adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, kejadian ini merupakan himpunan bagian dari ruang sampel atau bagian hasil percobaan yang diinginkan. Nah, kejadian dalam statistika ini terdiri dari beberapa. Jadi terdapat kejadian pasti, kejadian mustahil, kejadian sederhana, kejadian majemuk, dan ruang kosong. Nah, kejadian pasti yaitu suatu kejadian yang anggota-anggotanya itu semua titik sampel. Nah, adapun kejadian mustahil yaitu suatu kejadian yang merupakan himpunan kosong. Lalu kejadian sederhana. Nah, kejadian sederhana yaitu sebuah himpunan yang hanya terdiri dari satu titik sampel. Nah, contohnya, kejadian munculnya 2 kali angka pada percobaan pelemparan 2 keping mata uang logam. Nah, dapat dinyatakan sebagai Y adalah himpunan angka-angka yang merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. S adalah himpunan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Lalu kejadian majemuk. Nah, kejadian majemuk adalah kejadian yang dapat dinyatakan sebagai gabungan beberapa kejadian sederhana. Contohnya, kejadian B yaitu menarik sebuah kartu merah dari sekotak kartu bridge merupakan kejadian majemuk. Nah, kenapa dikatakan kejadian majemuk di sini? Karena dalam kartu bridge itu terdapat 2 kartu merah, yaitu heart dan diamond. Jadi B adalah himpunan heart dan diamond. Lalu selanjutnya ruang kosong. Ruang kosong atau ruang nol adalah himpunan bagian ruang sampel yang tidak satupun yang mengandung satu anggota. Contohnya, B adalah himpunan X, di mana X adalah faktor bukan prima dari 11 selain 1. Maka kejadian B ini adalah kejadian ruangan nol, karena faktor dari 11 adalah 11 dan 1, dan 11 adalah bilangan prima. Sedangkan yang contoh di sini itu
X adalah faktor bukan prima. Seperti itu. Dan yang terakhir itu diagram Venn. Nah, jadi di sini hubungan antara kejadian dengan ruang sampel ini bisa digambarkan dengan diagram Venn. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh. Jadi, seseorang menarik sebuah kartu bridge dari kelompok 52 kartu, di mana terdapat kejadian A, kartu Jack, Queen, dan atau King, Diamond yang ditarik. Kemudian B, kartu yang merah ditarik. C, kartu as yang ditarik. Maka diagram Venn yang terbentuk itu seperti ini. Nah, kita lihat A tadi itu adalah kartu Queen, Jack, dan King, Diamond. Nah, kita lihat Diamond itu kartu yang berwarna merah, maka A ini termasuk pada himpunan B. Termasuk dalam himpunan B, karena B adalah kartu merah. Pada pernyataan tadi kartu merah. Dan kita lihat C di sini, dia berada di sebagian berada pada B dan sebagian berada di luar B. Karena pernyataan C tadi adalah kartu as yang ditarik. Nah, kartu as ini terdapat 4, 2 yang berwarna merah dan 2 yang berwarna hitam. Maka C ini berada sebagian berada di dalam himpunan B atau bergabung pada himpunan B, dan sebagiannya lagi berada di luar himpunan B. Jadi cukup sekian, sampai di sini materi yang saya bawakan. Terima kasih bagi yang sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya bawakan, dan mohon maaf juga pada teman-teman yang terkendala dalam memahami penjelasan dari video pembelajaran saya. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.